Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan, dan kita menyembah Dia. Kita katakan kepadanya, Bapakku datang menyembahmu di sini. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang
Kami agungkan nama-Mu ya Tuhan, tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba yang walaupun dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, pencipta langit, bumi dan segala isinya, tapi dia mengosongkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Yesus menebus kami dari dosa. Yesus menyelamatkan kami. Yesus mengambil rupa seorang hamba, sehingga Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kepada nama itulah kami tujukan pujian kami. Kami naikkan suara pengagungan penyembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus ditinggikan dan semakin dipermuliakan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami buka hati kami sekarang kepada-Mu. Berkati kami semua. Pengurapan Tuhan ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami menolak segala pekerjaan roh jahat, segala siasat-siasat iblis yang melemahkan kami, tidak boleh berkuasa menjamah kami dalam nama Yesus. Tapi kasih Tuhan limpah bagi kami. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang
pertama sampai ayat yang ke-24. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita saudara. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai 24. Kita baca firman Tuhan ini. Haleluya. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah, kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24 bersama-sama. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang Ia karuniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Nah,
Saudaraku yang kasih, kita telah membaca firman Tuhan pada saat ini, bagaimana kita hidup, bagaimana kita, saudaraku, sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Allah, yang telah dipilih, yang telah dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur, kita sangat bangga, saudaraku, karena Allah telah mengaruniakan kepada kita kasih karunia yang hebat, yang besar, yaitu ayat yang pertama saat ini dikatakan, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Jadi saya adalah anak Allah, saudara adalah anak Allah. Ya, untuk menjadi anak bupati, anak gubernur, apalagi anak presiden, itu adalah satu kebanggaan. Kalau dulu kita tahu, sekarang anak-anak Pak Jokowi presiden kita, ya memang sangat merakyat, sehingga anaknya pun sangat merakyat juga. Ya, tapi kita senang lihat anak-anak mereka. Tapi kalau kita lihat dulu, seperti anak Pak Harto, Bambang, Mbak Tutut, gitu ya, saudara. Wah, rasanya apalagi mereka pada waktu itu tangan besi lah, saya katakan. Pemerintahannya pada masa itu, ya kalau disebut itu punya Pak Bambang, itu punya Ibu Tin, itu punya Mbak Tutut, gitu. Tolnya Mbak Tutut yang bangun, atau dia punya itu. Wah, semua orang menganggap bahwasanya anak Presiden Pak Harto itu dulu, ya seperti Pak Harto, ya. Hormat, begitu hormat sama Pak Harto atau takut sama Pak Harto. Sama anak-anaknya juga takut, anak-anak Pak Harto ya. Sekarang karena Bapak Presiden kita sangat merakyat, ya anaknya pun sangat merakyat juga. Ya, namun kebanggaan itu tetap sungguh sangat banggalah untuk menjadi anak presiden, anak gubernur, anak bupati, anak lurah gitu. Ya sangat bangga. Tapi lebih daripada itu, kita lebih bangga lagi karena kita disebut anak Allah, dan memang kita adalah anak Allah. Lihat betapa besar kasih yang dianugerahkan Bapa. Lihat betapa besar kasih yang dianugerahkan Bapa. Kita disebut jadi anak Allah. Kita disebut jadi anak Allah. Hebat, saudaraku. Kalau kita menjadi anak Allah, seperti yang Ibu Esther katakan tadi, untuk menjadi anak presiden juga begitu hebat, begitu bangganya. Tapi Allah, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, jauh lebih hebat dari presiden, jauh lebih hebat daripada manusia. Supaya hari ini setan tidak bisa menipu kita, supaya hari ini setan tidak bisa menggoda kita, tapi kita sungguh-sungguh yakin, percaya kepada Tuhan, dan punya keberanian untuk tetap menyaksikan Yesus, bangga kepada Yesus. Kita adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita harus hidup seperti yang Allah mau. Jangan anak presiden tapi kere, anak presiden tapi hidup di jalanan. Anak presiden itu tertib, anak presiden itu teratur, anak presiden itu berwibawa juga. Dia juga terhormat, tapi dia juga adalah orang-orang yang berdedikasi sebagai anak presiden. Bagaimana dia hidup? Tentunya dia tidak meminta-minta, tidak kotor-kotor di sana, tidak menjadi anak malam dia di sana, tidak. Tapi anak presiden itu tentunya dia juga menjaga kehormatan dirinya. Anak Allah, saya dan saudara adalah anak Allah. Kita menjaga kehormatan kita. Kita harus hidup tertib. Kita tidak seperti orang dunia. Nah, kita ingat siapa kita. Nah, memang dikatakan di sini dunia tidak mengenal kita. Ayat yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apakah dan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang belum.
tetapi kita menuju ke situ. Namun saudara yang kekasih, kita pun sudah hidup sebagaimana apa yang Dia inginkan. Setiap orang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, ya. Jadi karena kita adalah anak Allah, kita pun menaruh harapan kita kepada Allah, ya, dan kita juga menyucikan diri kita dari segala keadaan kita yang berdosa. Kita menyucikan diri kita. Jangan simpan dosa. Jangan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, dalam pemikiran kita. Apakah dosa itu? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran terhadap Tuhan. Nah, kalau Tuhan bilang jangan lakukan ini, tapi banyak orang justru melakukan. Lakukan ini, tidak dilakukan. Yang disuruh untuk dilakukan, tidak dilakukan. Yang disuruh jangan melakukan, dilakukannya. Itu adalah dosa, pemberontakan terhadap perintah Allah. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi penurut-penurut Allah. Apa yang telah diperintahkan kepada kita, supaya kita menyucikan diri kita dari dosa. Jangan kita membunuh, jangan mencuri, jangan mengabaikan ibadah. Tapi ingat dan kuduskan hari Sabat, berdoa kepada Tuhan, menghasilkan buah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lakukanlah itu, saudaraku. Ya, dan terus membangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal daripada si iblis. Iblis memang berbuat dosa sejak mulanya. Nah, marilah kita menyucikan diri kita, hidup berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan, saling mengasihi satu dan lain. Doakan saudara-saudara kita, layani satu dengan yang lain. Nah, Tuhan berkata, inilah perintah yang kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jangan seperti Kain dan Habel. Kain itu iri hati, cemburu karena persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Mulai dia benci, iri hati. Kenapa persembahannya diterima, persembahanku tidak? Sama-sama memberikan persembahan, tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Kenapa? Karena persembahan Kain, dia memberi asal-asal saja, sekedarnya, apa menurut dia baik, apa yang ada padanya saja. Jadi kelas kita sebagai pendoa pada saat ini untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jangan yang penting ada, yang ada aja lah. Tuhan kan yang bersukacita menerima apa yang kita persembahkan dengan sukarela. Pada waktu itu persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu korban, namanya korban yang bernyawa. Sedangkan dia mempersembahkan udah ala kadarnya, asal ada. Tentunya ada alasan Tuhan untuk tidak menerima persembahan Kain. Tapi apa yang terjadi? Kain cemburu, Kain iri hati, Kain benci. Cemburu mengakibatkan kalau ini tidak diselesaikan, kecemburuan itu tidak diselesaikan, maka berakibat fatal, pembunuhan. Jangan disimpan-simpan dosa. Tadinya dosa kecil, tapi kalau terus dipelihara dosa itu sampai kepada dosa yang sangat berakibat fatal, membunuh adiknya Kain, membunuh adiknya Habel, ya. Jadi saudara yang kekasih, ya, perbuatannya jahat dikatakan oleh Tuhan. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Nah, memang kalau kita berbuat baik, ada yang membenci kita. Kalau kita berbuat baik, belum tentu semua orang suka, senang kepada kita. Tetapi teruslah bertahan dalam kebenaran itu. Teruslah lakukan kebenaran, teruslah lakukan firman Tuhan. Karena
Kalau orang membenci, tidak ada kasih Allah di dalamnya. Apalagi pembunuh. Tidak ada seorang pun pembunuh masuk surga. Lalu pembunuh di mana tempatnya? Di neraka. Kalau sudah demikian, betapa salehnya kita harus hidup. Betapa kita harus menyucikan diri kita dari segala keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa, kebencian-kebencian. Jangankan membunuh, benci pun tidak bisa, saudara yang kekasih. Supaya kita memiliki hidup yang kekal itu, supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, buanglah segala dosa itu, mengasihilah saudaraku, ya, dan maulah berbagi. Bagaimana kita mengasihi? Jangan ada kebencian. Bahkan ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada dalamnya? Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenarannya. Jangan hanya kata-kata, saudara. Jangan hanya lidah. Kalau mengatakan aku mengasihimu dengan kata, siapapun anak-anak yang baru bisa bicara pun bisa. Tapi biar perkataan kita penuh kasih, tindakan kita, perbuatan kita juga demikian. Mengasihi, suka memberi tumpangan, suka memberi, berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama. Biarlah orang-orang di luar sana, biarlah setiap orang, saudara yang kekasih, mengenal saudara, mengenal kita adalah orang baik. Sebenarnya orang baik juga belum cukup sebenarnya. Tapi kita harus menjadi orang benar. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Sudah pasti melakukan kehendak Tuhan. Sudah pasti ya membuang dosa. Orang benar itu membuang dosa dari dalam dirinya, mengasihi yang lain. Demikianlah kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi sebenarnya gak usah orang berkata kepada kita orang tidak benar, orang berdosa. Kalau kita tidak dituduh hati kita, pertama-tama sense di dalam hati kita ini sebagai warning, pengingat bagi kita, bukan orang lain yang menjadi hakim kita, tapi nurani kita. Kalau nurani kita tidak menuduh hati kita, aduh gimana ya? Ya. Makanya kalau polisi-polisi yang sudah ahli, ada 2 orang atau 3 orang atau 10 orang ya sebagai tersangka, tapi hanya 1 orang yang benar-benar pencuri, maka polisi tahu itu. Ya. Polisi tahu itu, cara menyelidiki itu tahu. Nah, kalau orang yang berbuat itu, dia akan berkelit, dia akan berusaha untuk menutupi. Tapi kalau orang yang tidak mencuri itu ditanya nanti, hatinya tetap tenang, matanya juga tenang, kumisnya juga tetap tenang. Tapi kalau sudah mencuri, kumisnya pun bisa goyang-goyang. Ya, gampang bagi polisi untuk menyelidiki orang-orang tersangka itu siapa sebenarnya. Nah, di sini firman Tuhan berkata, jikalau hati nuranimu tidak menuduh engkau, maka kita, kalau kita tidak dituduh oleh hati nurani kita, maka kita mempunyai keberanian untuk bersekutu dengan Allah, untuk mendekati Allah. Ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Nah, jadi inilah dia kehidupan anak-anak Tuhan yang menanggalkan dosa, mempunyai keberanian untuk mendekati Allah, untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun memberikan apa yang kita minta kepadanya. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Puji Tuhan.
Roh Allah ada pada kita, saudaraku yang kekasih. Kita tahu, osanya saudaraku yang kasih, kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Roh Allah ada pada kita, kasih itu limpah pada kita. Tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak bisa ditutup-tutupi. Ya saudara, saya baru pulang kampung tadi malam, saudara. Pulang dari kampung tiba ya, langsung KKR. Kemudian ini, saking capeknya baju KKR pun gak ganti, langsung blok tidur udah. Hari Rabu, saudara ya, hari Rabu tiba hari Rabu, udah langsung doa lagi sesuai dengan time schedule yang sudah saya aturkan. Demikianlah semua berjalan dengan baik dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya saudara buat doa-doa saudara semuanya. Tidak ada waktu, tidak ada tidur, dan kemudian juga enak-enak luar biasa makanan itu, tapi nggak bisa masuk. Nggak tahu apa mungkin pergantian cuaca atau bagaimana. Tapi baru tadi malam, tadi pagi ini terasa capeknya, nggak bisa bangun. Ya. Setiap orang yang saya temui, setiap orang yang saya jumpai, saya berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan sesedikit. Saya berusaha bagaimana supaya mereka merasakan kasih Tuhan, termasuk kebaikan saya. Bagaimana mereka merasakan kebaikan Tuhan kalau kebaikan saya juga tidak mereka rasakan. Saya doakan, saya hiburkan hati mereka. Beberapa orang yang menangis, saya berusaha saudara. Saya tidak akan, bisa saja nanti mereka tidak saya lihat lagi. Mungkin sudah dipanggil Tuhan, atau mungkin ketika saya ada mereka tidak ada. Nah saudara, jadi biarlah setiap kita anak-anak Tuhan hidup saling mengasihi, saling mendoakan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita pergunakan waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Allah. Sebab tidak untuk selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Tapi hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Kesempatan, waktu, dana, tenaga, upaya kita, apa yang bisa kita lakukan. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada dosa dan diingatkan kepada kita, minta ampun kepada Tuhan. Dan tinggalkan dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Tuhan memberkati kita saudara. Kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai anak Allah pada saat ini. Hiduplah sebagai anak Allah. Ya, coba renungkan sedikit firman Tuhan yang Ibu Esther sampaikan pada saat ini. Apa berkat firman Tuhan? Yang pertama, lihat betapa besar kasih Allah. Sehingga ia mengaruniakan kepada kita kasih karunia yang besar. Kita disebut menjadi anak Allah. Saudara adalah anak Allah. Saya anak Allah. Bapa Tuhan kita, Dia bertanggung jawab kepada kita sebagai anaknya. Kita adalah ahli waris. Jangan kita seperti orang rendah-rendahan. Jangan kita seperti orang kere-kere yang tidak berpengharapan. Sekalipun pada saat ini kita tidak mempunyai harta yang begitu limpah, tetapi tekad kita, ya, tekad kita, roh kita, hati kita adalah hati yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Hidup mental kita sebagai mental anak-anak Tuhan, mental orang-orang hebat yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Sehingga setan takut kepada kita. Setan tertegun melihat kita anak-anak Tuhan. Hari saudara yang kasih, sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah mengasihi. Kasih kita kepada Allah. Kehidupan kita yang berkenan kepada Allah, sucikan diri kita dari segala dosa, sehingga kita punya keberanian untuk menghadap Allah dengan persekutuan kita. Dan kemudian sebagai anak-anak Allah, hidup saling mengasihi. Jangan seperti Kain yang benci, iri hati karena persembahannya tidak diterima, sehingga dia membunuh adiknya Habil. Pembunuh tidak masuk surga. Nah, bukan saja pembunuh tubuh ini, tapi membunuh iman orang lain, sehingga orang lain tidak lagi bersemangat, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau ke gereja. Sama dengan pembunuh. Membunuh orang tersebut. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang membawa sukacita, yang membawa damai kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini saudara.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi hati saya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, memenuhi rumah saudara, dan memenuhi hati kita. Kasih itu memampukan kita untuk melakukan perintah Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, kasih dari Bapa surga memenuhi hati saya. Kasih dari surga memenuhi hati saya. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup, mengalir.
kembali kami diingatkan bahwasanya Tuhan telah mengangkat kami. Bapa mengaruniakan kepada kami hak sebagai anak Allah, sehingga kami adalah ahli waris-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Hidup mengasihi, hidup peduli, memberi, sama seperti Yesus yang turun dari sorga, datang ke dunia yang fana, datang kepada dunia yang bejat ini untuk menyelamatkan kami, sehingga kami diubahkan, diselamatkan. Kiranya kami turun dari tahta kami sendiri. Kami mengasihi orang-orang berdosa. Kami menanggalkan segala kesombongan kami, segala keangkuhan kami. Kami hidup menyenangkan hati-Mu. Kami hidup berbagi. Kami hidup bersaksi. Kami membuang segala dosa-dosa yang begitu merintangi kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mau hidup sebagai terang di sekeliling kami, untuk menerangi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini kita berdoa, kesempatan yang begitu baik untuk hari ini di bulan Desember adalah bulan-bulan berbuah bagi kita, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, supaya jiwa-jiwa yang masih begitu banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau mereka adalah domba-domba Israel, domba-domba Allah yang terhilang, supaya mereka diselamatkan lewat bulan Desember ini. Yaitu ada begitu banyak KKR-KKR yang akan dikerjakan di bulan Desember ini. Maka dimulai KKR yang ada tadi malam sudah dimulai, dan hari ini Ibu Esther akan sebagai pembicara di KKR juga. Ya, mari berdoa saudara supaya Ibu Esther ditolong oleh Tuhan dalam pengurapan, dalam kuasa Tuhan. Dan jiwa-jiwa akan datang, jiwa-jiwa yang benar-benar rindu haus akan Tuhan. Tidak hanya sekedar datang memenuhi gereja, berbondong-bondong datang karena ya mencari yang lain, rame-rame cari konsumsi atau apa. Tidak, tapi ada orang-orang yang benar-benar rindu akan Tuhan. Rindu diselamatkan, rindu disembuhkan, rindu diubahkan. Kuasa Tuhan bekerja, kita doakan supaya hari ini cuaca juga baik. Dari sepanjang bulan ini saudara, biasanya setiap gereja-gereja mengadakan Natal-Natal. Biarlah tidak hanya sekedar Natal perayaan, ya Tuhan Yesus lahir, membuat dekorasi-dekorasi, ada bayi di palungan. Bukan itu lagi. Yesus datang tidak lagi sebagai bayi mungil kecil di palungan, tidak. Tapi dia nanti kelak akan datang sebagai hakim, memisahkan antara orang tua dan anak, mertua dan menantu. Ya, membawa pedang dia nanti, membawa pemisah. Nah, oleh sebab itu sebelum hari itu jadi, sebelum hari itu tiba, maksud saya, marilah kita beritakan Injil Tuhan. Mari kita pergunakan waktu-waktu ini, kesempatan ini, nah, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kita berdoa saudara, supaya kesempatan di bulan Desember ini adalah bulan-bulan pemenangan jiwa-jiwa. Itu sungguh-sungguh jadi jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Mari berdoa saudara, sesuai dengan iman kita, berdoalah kepada Tuhan. Bukan saja hanya gereja kami di mana Ibu Esther beribadah, tapi semua gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah-ibadah Natal, biarlah memberitakan nama Yesus, menyaksikan Yesus, sehingga begitu banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami diberkati, diingatkan bahwasanya kami adalah anak Allah. Kami harus mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Yesus meninggalkan sorga yang begitu mulia, datang turun ke dunia, lahir di kandang domba. Dia mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah seluruh gereja-gereja Tuhan di bulan Desember ini, karena bulan Desember ini biasanya adalah bulan berbuah bagi kami, yaitu menghasilkan jiwa-jiwa. Ada begitu banyak KKR-KKR
Walaupun mungkin KKR penginjilan KKR kecil dengan pandemi ini, tapi biarlah orang-orang akan datang, jiwa-jiwa akan datang berbondong-bondong, jiwa-jiwa akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Roh mereka dibangkitkan kembali, iman mereka dibangkitkan kembali, sehingga roh mereka menyala. Berkati semua gereja-gereja yang mengadakan KKR penginjilan sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, mujizat Tuhan tercurah, kuasa Tuhan mengalir, roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, akan ada kemenangan, akan ada mujizat, akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Secara usaha hamba-Mu malam ini Tuhan akan menyampaikan firman. Kiranya disertai dengan pengurapan, disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat, kelepasan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa itu yang datang, mereka datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cuaca baik, urapan Tuhan bekerja, hujan tidak turun malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati dengan ibadah-ibadah kami besok. Setiap gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi gereja di seluruh Indonesia untuk besok hari semua beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan berdiri tegak untuk menyuarakan Injil Tuhan, sehingga mereka akan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan, sehingga nyatalah kuasa Allah dalam gereja Tuhan, nyatalah kuasa Tuhan, sehingga orang-orang dunia melihat sungguh perbedaan yang ajaib terjadi di antara anak-anak Tuhan dan yang tidak anak Tuhan, sehingga mereka yang belum menjadi anak Tuhan, mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini rindu kami kepada Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa kepada seluruh pendoa yang tetap setia di doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Tuhan kasih-Mu limpah bagi mereka, baik secara langsung pagi hari ini, urapan-Mu ada pada mereka, sukacita daripada Tuhan limpah bagi mereka ya Tuhan. Tidak ada yang lemah, kuatkan yang lemah Tuhan. Tidak ada yang susah, angkat beban masalah yang membuat mereka susah pada saat ini. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja atas setiap hamba-hamba yang berdoa pada saat ini. Yang sakit, sembuhkan sakit mereka. Kuasa pilur Yesus menyembuhkan-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit dicabut, disembuhkan oleh kuasa pilur Yesus. Setiap tubuh hamba-Mu yang berdoa pada saat ini dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga yang diambang perceraian dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada pertengkaran dalam rumah-rumah pada saat ini, dipulihkan oleh Tuhan. Ada damai dan sejahtera, ada sukacita, ada saling penerimaan suami istri dan anak-anak. Haleluya. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pekerjaan yang sewajarnya. Tidak Tuhan, menghalangi ibadah mereka. Bahkan tidak Tuhan, terlalu banyak jam kerjanya sehingga menguras tenaga mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tapi sungguh-sungguh semua boleh menikmati pekerjaan mereka, menikmati ibadah, menikmati kekeluargaan, dan menikmati persekutuan mereka kepada Tuhan. Mereka bekerja dengan sukacita. Berkati perusahaan-perusahaan di mana hamba mau bekerja. Berkati usaha pekerjaan mereka juga. Bagi mereka yang berusaha sebagai pengusaha, Tuhan tolong mereka semuanya. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan limpah bagi mereka semua. Terima kasih. Para hamba-hamba Tuhan, berkati, urapi, kuasa-Mu mengalir bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang membuka siaran ini, link ini kembali, baik lewat Facebook ataupun YouTube. Tuhan memberkati mereka. Urapan yang sama tetap mengalir, urapan yang sama tetap mereka dapatkan lewat Tuhan, mereka mendengarkan kembali ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, jadikan acara doa pagi kami ini menjadi berkat bagi banyak orang, meluas ke seluruh Indonesia. Tuhan, provinsi demi provinsi, kota demi kota, desa demi desa akan dapat dijangkau oleh doa ini, sehingga mereka
dinyalakan api roh mereka. Mereka bergairah dan bersemangat bersuka cita. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami. Kami persembahkan kepada Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu pagi hari ini. Haleluya. Besar anugerah. Terimalah saudara, terimalah itu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, bersama-sama kita nyanyikan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin tahun ini akan kita lalui. Kita akan menyambut 2022. Tahun semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Demikianlah iman kami. Demikianlah yang akan terjadi. Semakin hari makin bertambah kasih-Mu. Makin tahun makin bertambah kasih-Mu. Makin bertambah kedewasaan kami. Makin bertambah sukacita kami kepada Tuhan. Haleluya, diberkatilah Engkau. Sebentar kami akan akhiri doa ini. Kiranya semua pendoa diberkati oleh Tuhan. Dan bagi-Mu hormat, kemuliaan, pujian untuk sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Senang hidupku bagimu, senang hidupku, senang hidupku senang hidupku, senang hidupku bagimu. Haleluya. Diberkatilah saudara, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, bahkan kesehatanmu. Tuhan akan memberkati dan melimpah-limpahkan berkat yang ada padamu untuk engkau menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom.